إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kita bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadiri kajian, untuk menghadiri majelis ilmu di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal saleh. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakat. Sudah sampai ke dalam zakat, dan apa yang kita bahas ini adalah muqaddimah. Karena pembahasan masih di awal-awal dan ini adalah masih hadis yang sangat pertama sekali. Jadi sebagai muqaddimah saja. Kita membahas zakat fitrah, zakatul fitri di pertemuan yang lalu. Dan untuk zakat fitrah ini bentuknya memang kalau di tempat kita, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil bahwa berzakat harus dengan beras, sebenarnya ada dalilnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan mengeluarkan zakat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'an min ta'am. Sa'an min ta'am. Satu sa' makanan. Makanan di sini adalah, kata para ulama, adalah makanan pokok di tempat kita. Dan ini mencakup semuanya. Kalau ditakdir makanan pokok di Pasirian ini mangga misalkan, maka zakatnya mangga. Kalau makanan pokoknya mangga. Di tempat kita makanan pokoknya adalah beras, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah beras. Tergantung makanan pokok di daerah kita masing-masing. Au sa'an min tamrin, atau satu sa' kurma, au sa'an min syair, atau satu sa' gandum, au sa'an min zabib, atau satu sa' anggur kering. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal ada yang zakat dengan kurma, ada yang mengeluarkan zakat dengan gandum, ada yang mengeluarkan zakat dengan anggur kering. Kalau di kita makanan pokoknya adalah beras, maka kita keluarkan dengan beras. Kemudian untuk ukuran zakat fitrah ini para jamaah, sebenarnya tidak ada takaran kilogram di dalam zakat fitrah. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam,
So'an ini adalah satu takaran 4 mud. Satu mud itu adalah 2 genggaman tangan gitu ya. Ini 1 mud. Kemudian 1 so' itu adalah 4 mud, 4 segini. Orang dewasa. Maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takarannya pakai 4 mud. Kalau di sekarang kita sudah ada yang menentukan, sebenarnya banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 2,1 kilo, ada yang mengatakan 3 kilogram, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,5, dan yang masyhur yang kita gunakan adalah 2,5 kilogram. Dan itu tidak menjadi masalah para jamaah, karena sudah lebih daripada takaran biasanya, yaitu 4 mud tadi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, kalau kita mengkaji lagi untuk zakat fitrah, kalau kita kembali kepada dalil-dalil seluruhnya, maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut, bukan diganti dengan uang. Meskipun pendapat di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu boleh diganti dengan uang. Akan tapi yang lebih tepat dan yang lebih baik adalah dengan makanan pokok yang ada di tempat kita. Yang pertama para jamaah, kenapa kita lebih hati-hati, kemudian lebih memilih pendapat yang lebih kuat dan yang lebih menenangkan hati kita, adalah yang pertama, seluruh riwayat yang menjelaskan tentang zakat fitrah ini adalah menggunakan makanan pokok, entah itu kurma, gandum, anggur kering, dan yang lain sebagainya. Tidak ada satupun riwayat kemudian mengatakan bahwa zakat fitrah dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf menggunakan uang. Tidak ada. Jadi semua riwayat menggunakan makanan pokok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat fitrah ini adalah ibadah yang telah ditetapkan ketentuannya. Kapan mengeluarkannya, kemudian takarannya, semua itu sudah ditentukan oleh syariat Islam, termasuk tentang apa yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah ini. Tentunya Rasulullah SAW, kalau kita lihat kembali ke dalam hadis, bahwa tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa ada yang sahabat atau Rasul SAW mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kemudian yang ketiga, kenapa kita lebih baik mengeluarkan dengan makanan pokok? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada mata uang. Ada dinar, ada dirham. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengeluarkan dengan makanan pokok. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita katakan orang sekarang butuh uang, iya, di zaman Nabi juga butuh uang. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tahu tentang keadaan umatnya, tapi beliau di kala itu zakat fitrah ya Pak, tidak mengeluarkan dengan bentuk dinar atau dirham. Itu yang bisa kita pahami tentang bentuk yang harus kita keluarkan. Lalu bagaimana kalau kita misalkan mengeluarkan zakat fitrah ini, kita titipkan ke takmir masjid atau pengelola zakat, panitia zakat ini? Boleh dalam bentuk uang, akan tetapi nanti kita amanahkan kepada takmir masjidnya. Toh takmir nanti yang dikeluarkan adalah beras, yang dibagikan kepada masyarakat, kepada fakir miskin adalah tetap dalam bentuk beras. Biasanya takmir itu yang membelikan berasnya. Banyak di masjid kami juga ketika jamaah menyetorkan uang, tetap nanti kita belikan beras, kemudian nanti yang dibagikan adalah beras. Kemudian waktu mengeluarkan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu di bulan Ramadan boleh dari awal sampai akhir, sebenarnya sudah boleh. Tapi yang biasa dikerjakan oleh para sahabat adalah 3 hari sebelum sholat Id.
Dan paling terakhir batas mengeluarkan zakat adalah sebelum sholat Idul Fitri. Subuh itu boleh, kalau ada yang lupa maka subuh itu boleh. Kalau lewat waktu sholat Id maka itu sudah tidak dianggap dengan zakat fitrah lagi. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk zakat fitrah ini yang berhak menerima zakat adalah untuk yang miskin, adalah untuk fakir miskin, bukan untuk yang 8 orang itu. Tapi lebih utama dikhususkan kepada fakir miskin. Kenapa? Karena ada dalil yang menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah sesuatu yang diwajibkan dan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa, minal lagwi warrafath, dari perkara sia-sia dan perkataan keji, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah, beras yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu dikhususkan untuk agar fakir miskin itu bisa makan dengan nyaman, dengan tenang di waktu Idul Fitri, ikut merasakan kegembiraan, kebahagiaan di hari Id. Sedangkan untuk zakat yang lainnya, zakatul mal, zakat pertanian, zakat peternakan, itu boleh untuk 8 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas lebih panjang di bab zakat, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Lalu bolehkah zakat fitrah ini digunakan untuk yang lainnya? Tidak boleh. Maka sempat pernah kita di tempat kita di Yosawilangun dibahas bahwa ada sekolah, salah satu sekolah di sana mengumpulkan zakat fitrahnya murid-murid, anak-anak di situ. Kemudian kebetulan waktu itu dapat beberapa karung beras. Kemudian kami diajak untuk rapat bahwa beras ini nanti dijual untuk renovasi sekolah. Tidak bisa, karena memang untuk fakir miskin, untuk makan mereka sudah kita bagikan. Lalu ada juga pertanyaan bahwa amil zakat, panitia zakat itu boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, kecuali panitianya miskin. Nah, itu masuk ke kriteria fakir miskin. Panitianya ada 20, miskin semua, dia dapat semua. Bukan karena kepanitiaan, tapi karena kefakiran dan kemiskinan yang mereka alami kehidupan mereka. Jadi nanti kalau ada panitia, nggak ada beras kemudian iki gawe panitia, nggak bisa. Kecuali sekali lagi panitianya ada yang fakir miskin. Itu tentang zakat. Insya Allah dilanjutkan rincian-rincian dan kemudian zakat mal, zakat harta kita yang banyak dari saudara-saudara kita yang lalai, zakat pertanian yang juga banyak dari saudara-saudara kita yang tidak mengerjakan. Saya pernah ditanya di tempat kami di Wat Galih sebelah selatan, itu kebanyakan adalah petani semangka. Hampir 80% dari petani atau lebih dari itu ketika mengeluarkan zakat pertanian itu cuma 2,5%. Kan ini rusak sudah, aturannya rusak. Nanti kita bahas insyaallah di bab zakat. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Di hadis yang pertama, hadis Jibril yang berubah bentuk menjadi manusia ini, kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang Islam. Yang selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, setelah 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, yang selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Yang pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan sudah kita pahami memang wajib, sudah wajib. Dalilnya juga sudah hafal, diulang-ulang setiap tahun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Juga di dalam hadis ini menyebutkan wa tasuma Ramadan, ini menunjukkan dalil wajibnya puasa Ramadan. Yang kedua para jamaah, ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan
ada kita sebutkan sedikit saja. Yang pertama sudah kita pahami dan sudah diulang-ulang bahwa ketika bulan Ramadan pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifatish syayatin. Pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, artinya amal saleh itu bisa mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mudah untuk mengerjakan karena banyaknya kaum muslimin yang mengerjakan ibadah di bulan tersebut. Dan ditutup pintu neraka, ampunan Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya. Wasuddifatish syayatin. Setan-setan ini dibelenggu. Para ulama banyak menjelaskan pendapat tentang masalah setan ini. Ada yang mengatakan bahwa setan yang dibelenggu adalah setan-setan rojo, rajanya, top-topnya, pimpinan-pimpinan syaitan, itu yang dibelenggu. Kemudian setan-setan yang kecil itu masih lolos. Ada yang mengatakan bahwa setan memang dibelenggu, tapi syahwat, kita masih punya syahwat. Anggap setan itu di bulan Ramadan dibelenggu, tapi setiap manusia punya nafsu, punya syahwat yang terus menerus ada di dalam jiwa kita. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Ramadan juga ketika kita berpuasa maka disediakan surga khusus untuk orang yang berpuasa. Surga yang bernama surga apa para jemaah? Ar-Rayyan. Itu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Puasa ini juga bisa menjadikan ampunan bagi kita semua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini sangat baik sekali. Lebih baik daripada ibu kandung kita. Kalau kita lihat dalam hadis, pernah ya Bapak Ibu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada pulang perang, kemudian ada tawanan perang yang kehilangan bayinya, mencari-cari bayinya, kemudian setelah ketemu bayinya disusui langsung oleh ibu ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, demi Allah ibu ini tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api. Bahkan dia akan berkorban melindungi anaknya agar tidak terjatuh ke dalam api. Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya. Artinya Allah sayang kepada kita. Buktinya apa? Allah menyediakan ampunan yang sangat banyak. Antara sholat 5 waktu Pak, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu kita bisa diampuni antara sholat satu ke sholat yang lain, Jumat satu ke Jumat yang lain, Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Itu penuh ampunan selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, syirik, durhaka kepada orang tua dan yang lainnya, zina dan yang lainnya. Kemudian Ramadan juga bisa mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini sudah hafal para jamaah. Banyak keutamaan-keutamaan Ramadan, di antaranya itu yang kami sebutkan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Nah, kita akan sambut kurang 19, 20 harian ya, 19 harian atau 20 harian. Bulan ibadah. Jadi bukan kemudian kita santai-santai, enggak. Bulan ibadah. Para ulama dulu sudah ketika bulan Ramadan sudah habis-habisan para jamaah. Habis-habisan. Imam Syafi'i itu khatam setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan. Intinya banyak sudah. Kalau kita baca kisah-kisah para ulama ketika di bulan Ramadan, mereka tinggalkan semua urusan dunianya. Mereka fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita belum mampu, insyaallah tidak apa-apa. Kerja-kerja sewajarnya, kemudian sisanya kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mumpung kita masih ada waktu sekitar 19-20 hari ini, maka harus banyak kita persiapkan untuk bulan Ramadan ini. Yang pertama, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu maksimal di bulan Ramadan. Maka berdoa. Para ulama dulu sudah kita sering juga disampaikan bahwa ulama itu dalam setahun mereka bagi dua. 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kita di sisa-sisa hari-hari di bulan Sya'ban ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memohon, minta betul kita khusyuk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan di bulan Ramadan. Karena sekali lagi bulan Ramadan ini sudah bukan bulan yang santai-santai. Memang bulan ibadah, bulan perlombaan sudah. Berlomba-lomba sudah. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama tadi apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok banyak bertaubat para jemaah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Nashr, Al-Insyirah. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah mengatakan, dan kami telah menghilangkan angka daripadamu Muhammad wizrak, bebanmu, alladhi anqadha, yang memberatkan dhahrak, punggungmu. Para ulama menjelaskan dalam tafsir, baik itu dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan menurunkan beban dari punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengampuni seluruh dosanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Fath, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni kepadamu terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi Muhammad diampuni seluruh dosanya, yang lalu ataupun yang akan datang. Maka dosa itu memiliki beban para jemaah, memiliki bobot, berat. Maka kadang kita temui para jemaah, ada orang sehat, muda, gagah, perkasa, tapi ke masjid tidak mampu, tapi menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali saja itu susah. Karena apa? Karena banyak dosa di punggungnya. Maka kalau kita ingin diringankan, dimudahkan untuk beribadah nanti di bulan Ramadan, maka banyak bertaubat di sisa-sisa waktu kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang ada di punggung kita ini diturunkan, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua banyak bertaubat. Bertaubat. Maka kadang kita lihat di Masjid Darussalam kita dulu, ada seorang anak yang usianya masih SMA, kemudian di bulan Ramadan dia bisa menghatamkan biasanya 10 sampai 12 kali di bulan Ramadan. 10 sampai 12 kali itu target yang dia kerjakan, karena memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bikin target juga di bulan Ramadan para jamaah. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan ibadah, bulannya perlombaan, sudah bukan pemanasan lagi para jamaah. Kalau kita atlet ini ya, kalau kita langsung lari kram semua, gak mungkin kita mampu untuk hatam di bulan Ramadan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali.
susah nanti. Maka targetkan minimal di bulan Ramadan 3 kali khatam Al-Quran untuk kita baca di bulan Ramadan. Perbanyak sudah waktu. Waktu itu sebenarnya banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 1 juz Al-Quran itu bisa kita selesaikan kan dalam waktu 30 menit, 40 menit itu satu juz. Dalam kalau bacanya itu lancar bisa 20 menit, 25 menit selesai satu juz. Itu yang kedua, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, segera mengganti kalau masih punya hutang puasa di bulan Ramadan. Karena kemarin ada jamaah kita yang bertanya ya. Ini Cak Maki juga tahu bahwa ada jamaah kita yang datang ke saya. Ustaz, istri saya itu punya hutang 7 hari atau 8 hari di bulan Ramadan tahun lalu. Tapi sekarang istri saya sudah hamil 6 bulan. Otomatis kan jangankan bayar hutang, nanti puasa di bulan Ramadan sudah nggak mampu, karena keadaan perempuan itu beda-beda. Ada yang memang ketika hamil kuat berpuasa, tapi kebanyakan wanita itu lemah ketika hamil, maka boleh untuk mengambil uzur tidak puasa. Maka ketika yang perempuan-perempuan yang masih punya hutang, bayar mumpung masih ada di bulan Sya'ban ini. Atau yang belum sempat, lupa membayar fidyah untuk pengganti dari puasa-puasa yang ditinggalkan, bayar itu fidyah mumpung masih belum masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, persiapan yang harus kita lakukan adalah ilmu tentang fikih seputar puasa, agar kita paham amalan-amalan yang benar di bulan Ramadan, hadis-hadis yang lemah seputar Ramadan kita paham, maka kita tidak amalkan. Karena kalau tanpa ilmu para jamaah, ulama itu ada yang mengatakan, man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ibadah sepateng sudah, menang semangat, tapi ilmunya nggak ada, akan mendatangkan banyak kerusakan daripada kebaikan karena banyak kelirunya. Maka pelajari apa yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kalau sudah ya sudah, tinggal diamalkan saja. Kemudian yang kelima para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mulai memperbanyak pemanasan di bulan Sya'ban ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa selain di bulan Sya'ban. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, Amr bin Qais, Al-Imam Al-Mulai dan yang lainnya, itu di bulan Sya'ban sudah mulai tutup toko para jemaah. Sudah mulai memperbanyak baca Al-Quran. Anggap kita ini seorang atlet yang mau balapan lari. Kalau nggak pemanasan ya langsung kram kaki kita. Jadi di bulan Sya'ban ini sudah mulai sering harus pegang Al-Quran, sudah mulai sering harus membaca Al-Quran dengan porsi yang ditambah lagi. Mungkin setelah subuh biasanya cuma 5 lembar, setengah juz, kita tambah 1 juz atau 2 juz atau 3 juz. Sudah mulai ditambah amalan-amalannya, mulai dipanasi sudah. Kemudian yang selanjutnya, selain kita lakukan persiapan memperbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban ini, agar nanti ketika di bulan Ramadan tidak kaget. Coba nanti bapak-bapak yang tidak biasa membaca Al-Quran, kemudian di bulan Ramadan di hari pertama langsung baca 10 juz. Saya yakin besoknya setengah juz atau nggak ngaji karena kecapean, karena belum terbiasa.
Maka perbanyak amal ibadah di bulan Sya'ban ini sebagai pembuka atau pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, persiapan yang tak kalah penting itu adalah harta kita. Harta kita. Nah, kita sebagai kepala rumah tangga ini, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah harus bersiap-siap jauh-jauh hari. Bukankah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan semuka bumi sudah. Enggak ada yang lebih dermawan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kalau diminta enggak pernah nolak. Apa aja? Diminta kambingnya satu lembah sama orang Arab Badui dengan cara kasar dikasih, ditarik. Sorbannya Nabi ini ditarik sampai ada bekas merah di lehernya. Nggak ngomong, wahai Nabi saya minta, nggak ditarik. Ya Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Dikasih itu semua kambing. Nabi Muhammad itu paling dermawan sudah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi Muhammad itu dermawannya itu meningkat, menambah ketika di bulan Ramadan. Maka kita persiapkan harta. Kalau kita ini kepala rumah tangga yang cerdas, maka kita enggak mempersiapkan yang perintilan-perintilan. Ya mohon maaf, ini nasihat buat saya sendiri dan buat kita semua. Kita kadang fokusnya itu fokus ke lebaran, ngecat rumah, kue lebaran, baju lebaran, sampai sedekahnya itu lalai. Nah, mumpung di bulan Ramadan kita luangkan betul. Maka saya pernah katakan sering di kajian-kajian kita bahwa kalau ibu-ibu tidak punya harta, suaminya juga sedang tidak punya harta, jika punya perhiasan, jual perhiasannya. Khusus untuk di bulan Ramadan, sedekahkan. Paling tidak memberi makan buka puasa di bulan Ramadan. Misalkan di Masjid Darussalam di Wodgale itu, kalau di bulan Ramadan masing masjid kan punya kebiasaan dan rutinitas yang berbeda. Kalau di masjid kami di bulan Ramadan kami buatkan papan whiteboard kosong, kemudian kami sediakan setiap harinya yang pertanggal itu kosong, nanti jamaah yang mau ngisi sendiri. Jadi setiap hari di bulan Ramadan di masjid kami itu 150 porsi setiap hari selama di bulan Ramadan, setiap hari, dan itu bisa ngisi sendiri. Kadang sampai rebutan para jamaah. Aku durung oleh. Pernah satu waktu ada ibu-ibu 3 orang sudah tidak nemu tempat sudah karena saking penuhnya jadwal. Akhirnya saya kumpulkan, sudah ibu 3 ini nggak usah tengkar karena tidak ada jadwal yang kosong, sisa 1 hari, sedangkan 3 orang yang belum sempat ngisi jadwal. Mana uangnya? Kasih saya 1 jutaan sudah kasih. Akhirnya mereka mengumpulkan uang ke saya 1 jutaan, saya belikan kambing, kemudian sate, kita sembelih, kita sate untuk buka puasa. Ya 150 porsi setiap harinya. Dan itu harus kita siapkan para jemaah. Semaksimal mungkin sudah kita harus memaksa diri kita untuk bisa memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita dan sedekah yang lainnya. Sekali lagi, persiapkan harta itu mumpung masih ada waktu. Kalau yang nggak punya ya sudah, tidak perlu kemudian sampai terlalu memaksa. Kalau punya tabungan, ya ambil tabungannya. Kemudian yang terakhir, persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan fisik kita, jaga kesehatan. Mumpung masih di bulan Sya'ban ini, jaga kesehatan, jangan terlalu sampai terlalu capek kegiatan-kegiatan, agar nanti di bulan Ramadan kita bisa menghadapi bulan Ramadan ini dengan baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin di sisa waktu ini ada yang ditanyakan berkaitan tentang sholat. Yang waktu lalu ada yang mau bertanya tentang sholat, seputar sholat dan zakat.
dan puasa ini. Mungkin ada yang bertanya dari jamaah? Jika nggak ada, ya. Iya, iya. Iya, enggak apa-apa. Yang fakir miskin ini kan orang, para ulama sudah menjelaskan bahwa fakir miskin itu adalah orang yang fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir itu di bawah setengah dari kesanggupan. Misalkan ada bapak yang kebutuhan hidupnya 1 juta per bulan, dia penghasilannya di bawah setengahnya, 400.000, 300.000, itu fakir. Kalau miskin di atas 500.000, di bawah 1 juta, jadi tetap di bawah kebutuhannya, artinya dia tidak memenuhi kebutuhannya. Maka kalau ada orang di tempat kita juga banyak, karena banyak para jamaah orang miskin yang mengeluarkan zakat itu banyak sekali. Maka nggak apa-apa dikasih saja. Karena memang ukuran miskin sekarang kan nggak sama. Orang miskin kadang juga punya motor banyak, motor yang buat cari rumput dan udah masalah, dikasih sih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Standar pikir yang mengucapkan selesai sholat dan selesai standarnya itu bacaannya apa? Dan masih ada beberapa yang baca sholat dan baca sholat. Terima kasih. Sudah. Yang pertama ya, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas seputar Ramadan, seputar puasa sudah. Gak apa-apa nanti kita loncati karena persiapan untuk menghadapi Ramadan. Kemudian yang kedua, zikir setelah tarawih itu tidak ada. Yang ada setelah sholat witir. Ya, setelah sholat witir itu yang disunnahkan sebagaimana yang sudah kita hafal. Ya, subhanal malikul kudus 3 kali, rabbul malaikatu waruh, dikeraskan, artinya ya untuk sampai jerit-jerit, sampai artinya di sebelahnya terdengar. Itu zikir setelah witir. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada setelah sholat tarawih yang 8 rakaat, nggak ada zikir. Nggak ada zikir khusus maksudnya ya. Tidak ada zikir khusus kecuali setelah witir nanti kita baca zikir itu, dan sendiri-sendiri, tidak perlu dipimpin, sendiri-sendiri sudah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Setelah sholat tarawih dengan standar kan sudah jelas ini sampai apa namanya dari masjid, terus takbir, terus untuk kemudian tarawih. Ya. Itu ada yang selesai sampai itu, ada juga jamaah yang mengatakan itu. Ya. Zikir setelah sholat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan setelah sholat itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian untuk masalah doa ini para jamaah, doa sebenarnya di semua waktu itu boleh kita berdoa, termasuk setelah sholat, Akan tapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika di hari Jumat, dan yang lain sebagainya. Jadi hukumnya setelah berzikir kemudian berdoa boleh, karena memang termasuk waktu yang diperbolehkan untuk berdoa, kapanpun boleh. Akan tapi kalau kita mau untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, ya kita gunakan di antara adzan dan iqamah. Saya sendiri tidak melanjut dengan berdoa setelah berzikir. Setelah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sudah. Kalau saya seperti itu. Saya lebih sering berdoa di antara adzan dan iqamah dan ketika sujud. Tapi kalau ada jamaah yang berdoa setelah berzikir, maka itu tidak menjadi masalah dan tidak perlu diperdebatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh iya. Ya. Iya. Sebenarnya untuk kultum di bulan Ramadan ini tidak ada ketentuan. Yang pertama, dan itu adalah bentuk dari ijtihad kita. Kenapa di bulan Ramadan diadakan kultum? Karena untuk memompa semangat kita yang kendor, gitu aja. Jadi tidak perlu kemudian wah ini kultum tidak disyariatkan. Ya memang iya, nggak ono contohnya. Tapi kan kultum itu bagian dari kebaikan yang untuk menjaga stabilnya keimanan kita di bulan Ramadan, agar kita terus lebih semangat. Begitu juga waktunya, jadi tidak masalah, tergantung takmirnya sudah. Ada saya temui, karena kita juga sering keliling dulu waktu muda, ada yang kultum itu setelah sholat isya. Ada di salah satu tempat di Malang, kultumnya setelah isya. Ada yang setelah tarawih, ada yang setelah witir, ada yang enggak kultum. Itu tidak menjadi masalah dan bukan kemudian perkara yang sampai melanggar aturan. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, okay? Ada yang ditanyakan? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tersebut dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya juga banyak kekurangan dari ilmu, itu keterbatasan dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.